Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang indikator pencapaian kompetensi atau bisa disebut juga dengan IPK. Apa itu IPK? IPK adalah indikator yang berarti tanda-tanda yang nampak. P adalah pencapaian yang artinya pencapaian itu yang telah dikuasai oleh seseorang. Dan sedangkan kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi IPK itu adalah tanda-tanda yang seharusnya nampak pada seseorang atau peserta didik yang telah menguasai sesuatu, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Jadi IPK adalah penanda bahwa kompetensi yang dipelajari oleh peserta didik itu telah dikuasai oleh mereka. Fungsi IPK itu sebagai pedoman dalam hal mengembangkan materi pelajaran dan untuk mendesain kegiatan pembelajaran bahasa Arab dan untuk menjadi tolak ukur untuk pencapaian kompetensi dasar. Klasifikasi IPK itu terdapat menjadi 3 indikator. Yang pertama indikator kunci, yang kedua indikator pendukung, dan yang terakhir adalah indikator pengayaan. Nah, indikator pertama adalah indikator kunci. Di mana indikator kunci ini adalah indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. UKRK itu apa? UKRK adalah urgensi, keterkaitan, relevansi, keterpakaian. Nah, kompetensi yang dituntut pada indikator ini merupakan kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Maka dari itu, indikator kunci di sini itu harus ada dan wajib terlaksanakan dalam proses pembelajaran. Karena apa? Karena supaya kompetensi minimal yang ada pada kompetensi dasar itu terlaksanakan atau tercapai. Yang kedua adalah indikator pendukung. Indikator pendukung ini adalah untuk membantu peserta didik memahami indikator kunci. Nah, indikator ini bisa disebut juga dengan indikator prasyarat. Dan lanjut yang ketiga adalah indikator pengayaan. Indikator pengayaan di sini adalah kompetensi yang dituntut pada indikator ini merupakan kompetensi yang melebihi standar minimal kompetensi dasar. Maka indikator pengayaan di sini tidak harus ada dan tidak wajib. Apabila peserta didik itu mempunyai kompetensi yang melebihi tinggi dan perlu peningkatan yang baik dari standar minimal kompetensi dasar. Sebelum kita merumuskan indikator pencapaian kompetensi atau disebut IPK, kita harus memperhatikan dalam merumuskan IPK. Yang pertama kita dirumuskan dari kompetensi dasar, yang kedua dalam indikator itu menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga yaitu kalimat atau kata yang digunakan itu harus mudah dipahami dan jelas. Yang keempat yaitu tidak mengandung makna ganda. Ya. Yang kelima itu dalam satu indikator yaitu terdapat satu tindakan ya. Dan terakhir itu harus memperhatikan karakteristik mata pelajaran dan memperhatikan potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, juga lingkungan sekitar. Baik, kita lanjut ke langkah-langkah perumusan indikator pencapaian kompetensi atau IPK.
Nah, langkah pertama itu kita harus menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada kompetensi dasar. Jadi, kita harus bisa mengetahui sampai sejauh mana KKO atau kata kerja operasional yang digunakan oleh kompetensi dasar. Apakah dia pada tingkatan Lodz itu rendah, itu bisa mengingat, terus memahami dan mengaplikasikannya kembali. Sedangkan HOTS itu tingkatan tinggi, yaitu bisa menganalisis, bisa mengevaluasi kembali, dan bisa menciptakannya kembali. Dan langkah-langkah yang kedua adalah menganalisis indikator berdasarkan tingkatan UKRK, urgensi, ketercapaian, relevansi, keterpakaian, kompetensi pada KD atau kompetensi dasar.